Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Aula Irsya dengan NIM 220903500058 dari kelas Manajemen I. Baiklah, tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori pengambilan keputusan. Di sini saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama, ada definisi SWOT itu sendiri. Yang kedua, tujuan penerapan SWOT perusahaan. Yang ketiga, solusi keputusan dalam mengatasi penurunan nilai produk. Yang keempat, peranan SWOT sebagai bagian analisis manajemen risiko dan hubungannya dengan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, ada faktor eksternal dan internal dalam perspektif SWOT. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi analisis SWOT dan pengambilan keputusan, yang dimana definisi dari SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman, dimana SWOT ini dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi profit dan non-profit, dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif. Stephen P. Robbins dan Mary Coulter bahwa sebuah analisis SWOT dapat merupakan alat yang bermanfaat untuk memeriksa keterampilan, kemampuan, pilihan karir, dan peluang-peluang karir. Oleh karena itu, secara umum ada beberapa kegunaan dengan dipergunakannya analisis SWOT dalam mendukung manajemen pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, mampu memberikan gambaran suatu organisasi dari 4 sudut dimensi, yaitu strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan, serta opportunity atau peluang dan threats atau kelemahan, sehingga pengambil keputusan bisa melihat dari 4 dimensi ini secara lebih komprehensif. Nah, yang kedua, dapat dijadikan sebagai rujukan pembuatan rencana keputusan jangka panjang. Yang ketiga, mampu memberikan pemahaman kepada para stakeholder yang berkeinginan menaruh simpati, bahkan bergabung dengan perusahaan dalam suatu ikatan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang keempat, dapat dijadikan penilai secara rutin dalam melihat progress report dari setiap keputusan yang telah dibuat selama ini. Adapun tujuan dari penerapan SWOT di perusahaan yaitu untuk memberikan suatu panduan agar perusahaan menjadi lebih fokus, sehingga dengan penempatan analisis SWOT tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai bandingan pikir dari berbagai sudut pandang, baik dari segi kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman yang mungkin bisa terjadi di masa-masa yang akan datang. Tujuan lain diperlukannya analisis SWOT adalah di mana setiap produk yang beredar di pasaran pasti akan mengalami pasang surut dalam penjualan atau yang dikenal dengan istilah daur hidup produk atau life cycle produk. Konsep daur hidup produk dirujuk berdasarkan keadaan realita yang terjadi di pasar, bahwa konsumen yang memiliki tingkat kejenuhan dalam memakai suatu produk. Solusi keputusan dalam mengatasi penurunan nilai produk yaitu yang pertama, melakukan kebijakan evaluasi secara menyeluruh terhadap beberapa produk yang telah diluncurkan ke pasaran. Yang kedua, menarik kembali produk yang diperkirakan akan terus mengalami penurunan jual. Terus yang ketiga, menciptakan penciptaan produk baru atau new product dengan model dan gaya yang berbeda. Yang keempat, mengantisipasi pasar dan aspiratif, melakukan pembenahan manajemen secara modern. Yang kelima, menerapkan konsep baru atau new concept dalam bidang struktur modal seperti memperkecil utang dan menegaskan suatu kebijakan dalam utang. Yang keenam, melakukan training and education secara lebih profesional. Yang ketujuh, menjunjung nilai-nilai profesionalisme dan sportivitas serta membangun hubungan dengan para manajemen perusahaan.
Peranan SWOT sebagai alat dalam menganalisis kondisi suatu perusahaan selama ini dianggap sebagai suatu model yang dapat diterima secara umum dan lebih familiar. Sebenarnya jika kita ingin mempergunakan berbagai model lain itu juga memungkinkan seperti BCG atau Boston Consulting Group, manajemen performance atau kinerja manajemen, balance scorecard, dan berbagai alat analisis lainnya. Suatu perusahaan tidak akan membuat keputusan jika tidak didasarkan atas keberadaan potensi-potensi di sana, di mana yang dilihat secara umum ada dua, yaitu yang pertama, memiliki dan mampu memberikan nilai profitable atau bisa memberikan sisi profit di masa yang akan datang. Terus yang kedua, sektor yang dimasuki memiliki kondisi continuity atau keberlanjutan usaha. Adapun faktor eksternal dan internal dalam perspektif SWOT adalah yang pertama faktor eksternal. Faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang memengaruhi terbentuknya opportunity dan threats dalam pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan industri atau industry environment dan lingkungan bisnis makro atau macro environment, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya. Yang kedua, faktor internal. Faktor ini menyangkut dengan kondisi yang memengaruhi terbentuknya strength dan weakness yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut memengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan atau decision making perusahaan, yang dimana faktor internal ini meliputi semua macam manajemen fungsional. Ada pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, dan budaya perusahaan atau corporate culture. Itulah tadi penjelasan materi saya mengenai analisis SWOT dan pengambilan keputusan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.